Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bunyi. Namun sebelumnya anak-anak perlu kalian ketahui bahwa materi bunyi itu akan terbagi menjadi 4 video pembelajaran. Dan ini merupakan video yang pertama. Untuk video yang kedua nanti akan diberi judul karakteristik bunyi. Ketiga, resonansi bunyi. Dan yang keempat atau yang terakhir tentang pemantulan bunyi. Jadi pastikan kalian menonton 4 video ini agar pemahaman dan penguasaan materi kalian tentang bunyi itu menjadi lengkap atau komplit gitu ya anak-anak. Baik anak-anak, kita akan segera memulai video pembelajaran ini. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, pastikan ya kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik, kita mulai aja yuk. Pengertian bunyi. Bunyi erat hubungannya dengan peristiwa getaran dan gelombang. Jadi anak-anak, kita belum move on nih dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu getaran gelombang. Ini masih ada hubungannya nih ya, jangan dilupakan gitu. Bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar dan dirambatkan berupa rapatan dan renggangan molekul-molekul medium yang dilaluinya, yaitu gelombang longitudinal. Ini kan rapatan dan renggangannya bentuknya. Nah, tanpa medium atau di ruang hampa, ruang vakum, bunyi tidak dapat merambat. Jadi dalam perambatannya bunyi itu memerlukan zat perantara anak-anak. Nah, itu termasuk gelombang mekanik. Nah, ini dia anak-anak ya. Ini ada speaker sebagai sumber suara atau sumber bunyinya. Kemudian ini adalah molekul-molekul udaranya. Kalian dapat amati di situ dirambatkan ya berupa rapatan dan renggangan. Tuh. Kemudian ini dia. Ya, ini juga sama nih. Tuh, ini perambatan bunyi oleh partikel-partikel atau molekul-molekul zat gitu ya. Selanjutnya syarat terdengarnya bunyi. Syarat terdengarnya bunyi adalah yang pertama, ada benda yang bergetar. Ini sebagai sumber bunyinya. Yang kedua, ada zat perantara atau medium tempat merambatnya bunyi. Yang ketiga, ada penerima atau pendengar yang baik. Nah, ini dia anak-anak. Jadi ada sumber bunyi dulu ya. Kemudian ada zat perantara gitu kan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada penerima atau pendengar yang baik. Tapi perlu menjadi catatan khusus anak-anak, ternyata memiliki telinga saja itu tidak cukup ya. Tetapi plus konsentrasi atau fokus, ya enggak? Coba kalian kalau kan pastinya kita semua punya telinga ya, tetapi kalau pas PJJ kalian melamun, tidak konsentrasi, mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dari Bapak Ibu Guru, bisa saja kalian tidak mengerti materi yang disampaikan. Oke, jadi sekali lagi untuk semuanya, pastikan ya, tidak hanya mempunyai telinga, tapi juga kalian memusatkan atau memfokuskan perhatian kalian ya, konsentrasi. Kita akan lanjut anak-anak. Medium perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui medium zat padat, cair, dan gas. Jadi bisa ini anak-anak ya, di padat bisa, di cair bisa, di gas juga bisa. Nah, pada zat padat bunyi merambat paling cepat. Dan pada zat gas bunyi merambat paling lambat. Kenapa bisa begitu? Kita lihat anak-anak animasinya ya. Di sini ceritanya nih anak-anak ada partikel-partikel yang mewakili zat padat, ya ini solid, kemudian zat cair ini liquid yang biru, dan udara ini ya gas seperti itu yang berwarna merah. Nah kalau kalian lihat di sini anak-anak susunan partikel zat padat itu kan berdekatan ya, zat cair agak renggang, nah gas ini yang paling berjauhan gitu ya atau yang paling renggang di antara ketiga wujud zatnya. Ternyata ketika misalnya ini ya di sini sumber bunyinya itu di ada sumber bunyi,
Kemudian dihantarkan lewat zat padat, cair, dan gas. Paling cepat itu anak-anak bunyinya nyampe ketika melewati zat padat. Kemudian zat cair dan yang terakhir itu yang melewati medium gas atau udara. Karena ini tadi anak-anak ya, susunan partikelnya berbeda. Yang padat karena banyak gitu ya, terus berdekatan, jadi lebih cepat gitu nganterinnya ya. Jumlah kurirnya tuh banyak gitu loh. Jadi lebih cepat nyampe dibandingkan yang zat cair dan gas seperti itu. Bisa ya anak-anak? Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Masih tentang medium perambatan bunyi nih anak-anak. Tadi dijelaskan bunyi dapat merambat lewat zat padat, cair, dan gas. Nah, untuk yang zat padat, kalian bisa coba sendiri nih di rumah anak-anak. Tentunya punya meja ya, yang gak harus meja sih, di lantai juga bisa kok. Nah, kalian tempelkan telinga kalian di meja. Kemudian jari kalian coba deh, apa sih namanya gerak-gerakin di atas meja itu ya. Maka kalian akan mendengar bunyi jari kalian itu dengan lebih jelas anak-anak ketika telinga kalian ditempelin di atas meja. Dicoba aja nih ya, lihat nih kayak gambarnya tuh ya. Berikutnya, nah ini dia telepon pakai tali ya. Kalau kita onsite, kita bisa percobaan ya anak-anak. Kita mencoba dengan menggunakan gelas gitu ya, gelas plastik atau kaleng bekas susu gitu ya. Itu bisa terus dihubungkan dengan sebuah atau seutas tali benang kasur gitu anak-anak ya. Nah itu bisa anak-anak nanti ketika salah seorang dalam hal ini ya, ini anak yang ini berbicara, 3 anak lainnya tuh bisa mendengar suara si anak ini gitu ya, walaupun dia berbisik. Kalau nggak pakai telepon-teleponan ini, ya nggak kedengeran gitu ya, tapi ketika menggunakan telepon-telepon ini, suara anak yang ini bisa terdengar lebih jelas. Itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat lewat zat padat, dalam hal ini adalah tali atau benang kasur. Berikutnya ini bunyi merambat lewat zat cair. Di sini ada percobaan, mungkin ini menggunakan akuarium gitu ya, atau bak mandi juga bisa sih, atau pakai ember juga bisa lah ya. Nah ini ada sebuah lonceng, kalau kalian nggak punya lonceng ya bisalah pakai sumber bunyi lainnya gitu ya. Yang penting ketika dicelupin ke dalam air tuh aman, nggak rusak gitu. Jangan HP, nanti rusak HP-nya ya, sayang-sayang. Jadi di sini ada lonceng logam gitu ya. Kemudian telinga anak ini ditempelin ke permukaan airnya, kemudian loncengnya digerakkan, maka masih bisa terdengar bunyi lonceng tersebut. Ini membuktikan bahwa air itu bisa merambatkan suara atau bunyi. Nah ini ceritanya, ini di dalam air ya anak-anak ya. Ini ada ikan nih yang lagi berenang. Jadi ini bukan terbang di udara, ini di dalam air gitu ya. Ini ada 2 orang anak, yang satu membawa sumber bunyi, anak yang cowoknya ini bisa mendengar seperti itu. Ini pun sama membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melewati zat cair. Sedangkan gambar selanjutnya, ini ada seekor anjing yang sedang menggonggong dan ini ada seorang ibu. Ternyata ibu ini dapat mendengarkan suara suara anjingnya ini ya. Jadi ini membuktikan bahwa udara pun bisa menjadi perantara atau yang mengantarkan gelombang bunyi dari anjing ke telinga ibunya ini gitu ya. Nah, ini di sini ada gambar lagi. Ini air di sini maksudnya udara ya anak-anak ya. Ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi air ini udara, sedangkan water ini yang air gitu ya. Nah, ini ada speaker. Speakernya tuh diposisikan setengah di udara, setengah di dalam air gitu anak-anak. Ternyata ketika anak ini mengamati gitu ya, kecepatan rambat bunyinya, yang di dalam air itu nyampe di sini nih anak-anak suaranya. Misalnya dalam waktu misalnya nih sepersekian detik, yang di air udah nyampe sini, yang di udara baru nyampe sini. Nah, hal ini membuktikan bahwa bunyi merambat lebih cepat di dalam air ketimbang di udara atau gas seperti itu. Selanjutnya perambatan bunyi di udara ya, kita kan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering mendengar bunyi dengan perantaraan udara ya anak-anak ya, kan karena kita hidup di udara gitu ya, bukan di dalam air. Nah, kita akan lihat di sini perambatan bunyi di udara. Perambatan bunyi melalui udara atau gas dipengaruhi oleh faktor suhu udara. Nah, jadi suhu ini mempengaruhi kecepatan rambat bunyi nih anak-anak. Semakin tinggi suhu udara atau panas gitu ya, maka bunyi merambat semakin cepat
Dan semakin rendah suhu udara atau kondisi dingin, maka bunyi merambat semakin lambat. Masih ingat kan materi kelas 7 tentang wujud zat ya? Bahwa partikel-partikel zat itu selalu bergetar gitu ya. Kemudian dalam kondisi panas atau ada kenaikan suhu, maka partikel-partikel zat itu akan bergerak lebih cepat ya, karena ketambahan energi. Panas itu kan energi anak-anak ya. Nah itu energinya digunakan untuk meningkatkan gerak partikel-partikelnya. Oleh karena itu ketika suhu udaranya tinggi atau panas, itu bunyi merambat semakin cepat karena partikel-partikel udaranya bergeraknya lebih aktif gitu tuh anak-anak, dibandingkan ketika suhu udaranya rendah atau kondisi dingin. Kalau dingin kan melambat ya gerakan partikelnya, karena gerakan partikelnya melambat maka daya hantar atau kemampuan mengantarkan bunyinya juga jadi lambat anak-anak. Oleh karena itu, ini ya bunyi merambat lebih cepat pada waktu siang hari daripada malam hari. Karena siang hari itu kan panas ya dibandingkan malam, lebih dingin gitu. Nah ini. Tetapi anak-anak pada siang hari kita mendengar bunyi kadang-kadang kan jadi kurang jelas gitu ya. Karena pada siang hari kan banyak aktivitas ya dari manusia. Jadi banyak polusi suara anak-anak. Polusi itu kan hal-hal yang mengganggu gitu ya. Jadi banyak gangguan suara. Makanya pada siang hari kita cenderung mendengar bunyi-bunyian itu kurang jelas gitu ya. Banyak sih mungkin dari kendaraan bermotor itu polusi suara ya, apalagi motor yang suaranya kenceng banget itu loh ya. Itu kan ketika misalnya kita lagi ngobrol, terus ada motor yang suaranya keras itu lewat. Nah kita pasti, apa sih nggak jelas gitu ya. Nah, sedangkan pada malam hari itu cenderung polusi suaranya lebih sedikit gitu ya. Karena apa? Manusia juga kan udah sedikit yang beraktivitas ya. Kita pada malam hari itu banyak yang rehat, istirahat, tidur gitu ya. Sekalipun misalnya ada yang tidurnya mendengkur gitu ya, menghasilkan bunyi-bunyian, tapi itu tidak masih bisa atau tidak menjadi gangguan yang berarti gitu anak-anak ya. Nah, tetapi pada siang hari ternyata bunyi itu mengalami peristiwa pembiasan anak-anak atau pembelokan gitu ya, karena perbedaan kondisi suhunya itu ya anak-anak ya. Jadi ini kalau siang hari ternyata bunyi itu dibelokkan ke atas, ini ya membentuk seperti senyum. Sedangkan pada malam hari itu pembelokannya bentuknya ini seperti pelangi anak-anak. Makanya pada malam hari kadang-kadang ya sumber bunyinya itu jauh tapi kok kedengeran gitu ya. Kalau untuk Ibu Santi pribadi sih Ibu pengalaman kalau malam hari itu Ibu bisa mendengar loh suara kereta api yang lewat. Padahal kan posisi rel keretanya tuh cukup jauh dari rumah Ibu gitu ya. Kalau siang hari mah ya nggak mungkin ya anak-anaknya bisa kedengeran gitu. Tapi pada malam hari itu bisa kedengeran suara bunyi kereta dari rumahnya Ibu Santi. Seperti itu karena ini ada pembiasan atau pembelokan dari bunyi yang disampaikan seperti itu. Berikutnya cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang bunyi dari sumber bunyi ke pendengar dalam selang waktu tertentu. Jadi bunyi kan merambat, dalam perambatannya dia pasti punya yang namanya nilai kecepatan ya anak-anak ya. Nah ini kecepatan bunyi itu yang menunjukkan ini jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Nah secara matematis cepat rambat bunyi dirumuskan sebagai berikut. Nah ini V sama dengan S per T. Kalian pernah mempelajari rumus ini di awal semester 1 kelas 8 ya, tentang gerak. Jadi di materi gerak kalian juga sudah belajar tentang yang namanya kecepatan gitu ya. Di mana V itu berasal dari kata velocity yang artinya kecepatan. S ini space ya, spasi, jarak gitu kan. T ini adalah time, waktu. Nah, selain rumus V sama dengan S per T, karena bunyi itu merupakan bagian atau sebagai gelombang juga ya. Jadi ada rumus kedua anak-anak, yaitu rumus V sama dengan lambda, ini ya panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, rumus ini kalian pelajari saat kita membahas tentang gelombang. Jadi untuk cepat rambat bunyi,
itu ada dua rumus anak-anak. V sama dengan S per T atau V sama dengan lambda dikali F gitu ya. Nah ini keterangannya. V-nya kecepatan, S-nya jarak, T-nya waktu, lambda itu panjang gelombang, F itu frekuensi bunyi. Nah kita mau pakai rumus yang mana? Ya nanti tergantung soalnya ya anak-anak. Jadi kita langsung aja deh coba menggunakan atau mengaplikasikan kedua rumus ini lewat contoh soal yang sudah Ibu sediakan. Mari mencoba yang pertama. Pada jarak 495 meter dari pengamat, seseorang memukul kentongan. Jika bunyi kentongan baru terdengar 1,5 sekon kemudian, maka hitung cepat rambat bunyi di udara pada saat itu. Nah, dalam penyelesaiannya biasakan ya anak-anak kita menuliskan diketahui dulu. Jadi kita mencoba mendata dulu nih dari soal cerita. Kita tuh dikasih data apa aja sih? Nih anak-anak kita lihat di sini tertulis ada 495 meter. Apa ini 495 meter? Nah ini anak jarak gitu ya. Jarak itu nanti dilambangkan dengan huruf S. Jadi S-nya 495 meter. Kemudian ada data apa lagi? Lah ini 1,5 sekon. Sekon itu sama aja detik ya, berarti menunjukkan waktu. Waktu itu time, itu T kecil ya. 1,5 sekon. Nah Ibu Santi lebih suka perhitungan itu dalam pecahan biasa anak-anak. Jadi 1,5-nya akan Ibu ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 15/10 atau dalam bentuk yang paling sederhananya adalah masing-masing dibagi 5, jadi nanti 3/2 sekon, itu waktunya. Ditanya cepat rambatnya berapa V-nya gitu ya. Maka jawab, di sini anak-anak, tuliskan rumusnya. Ya, jadi nanti V sama dengan, nah tadi kan ada dua rumus nih, pilih rumus. Yang diketahuinya kan di soal ini ada S sama T. Berarti kita pakai rumusnya yang V sama dengan ya S per T. Kita masukkan nilainya. S-nya 495 ya, 495. T-nya 3/2. Nah 495 dibagi 3/2. Ini kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian ya anak-anak. 495 dikali 2/3. Nah kemudian kita hitung anak-anak. 495-nya dibagi 3 dulu ya. Nih kita coret dulu anak-anak. 495 dibagi 3 ya. Ini jadi 1, 3-nya 495 bagi 3. Itu nanti yang terdekat adalah 480. 480 dibagi 3 itu nilainya 160. Tersisa 15. 15 dibagi 3 tuh 5 ya. Jadi nanti 495 dibagi 3 itu hasilnya adalah 165. Nah 165 ini kita tulis di tahap berikutnya. Jadi nanti 165 dikali 2 anak-anak ini ya. Maka ditemukan hasil 165 kali 2 itu hasilnya adalah 330 meter per sekon. Bisa ya untuk mari mencoba pertama. Kita akan lanjut ke mari mencoba kedua anak-anak. Mari mencoba kedua ya. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon dan panjang gelombangnya 25 cm, maka berapakah frekuensi bunyi tersebut? Nah yang ditanya ini frekuensi bunyi anak-anak ya. Jadi caranya sama kayak tadi ya, tulis dulu, didata dulu nih dari soal diketahuinya apa aja. Diketahui cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Nah, berarti ini cepat rambatnya udah dikasih tahu anak-anak V-nya.
340 meter per sekon. Kemudian ini ada panjang gelombang 25 cm. Panjang gelombang itu lambangnya ini ya lambda. 25 cm. Nah, kalau kalian lihat di sini anak-anak antara V dan lambda satuannya nih belum setara ya. Cepat lambatnya nih dalam meter per sekon, ini meter, lambdanya sentimeter. Jadi harus disamain dulu nih anak-anak disetarakan. Yang sentimeter kita ubah ke meter. Dibagi 100 ya. 25 per 100 ini meter. Atau kita sederhanakan masing-masing dibagi 25 jadinya 1/4 meter. Ditanya itu adalah frekuensi. Nah, sekarang kita tulis di sini jawab. Jawab. Dari soal kita diberi data ada V, ada lambda. Yang ditanya frekuensi. Berarti ini kita pakai rumus yang kedua anak-anak. Yang V sama dengan lambda dikali frekuensi. Masukin nilainya. Kita punya V 340. Kita punya lambda itu 1/4 dikali F gitu ya frekuensi. Nah kalau kita mau cari frekuensi berarti yang 1/4-nya kita pindahkan ruas anak-anak. 1/4 pindah ruas ke kiri. Nah ini kan awalnya 1/4 sama F perkalian nih. Karena awalnya perkalian pindah ruas nanti jadi pembagian ya anak-anak. Maka di ruas kiri itu nanti jadi 340 per 1/4. Nah ini sama dengan frekuensi. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Jadinya nanti 340 dikali, ingat ya, pembaginya dibalik posisinya. 1/4 nanti jadi 4/1. Sama dengan frekuensi. 4/1 kan sama dengan 4 ya anak-anak. Ya sudah, ini berarti langsung kalian bisa temukan nilai frekuensinya dari 340 dikali 4 anak-anak. Hasilnya adalah 1360, satuan frekuensi adalah Hz. Nah ini dia. Gimana anak-anak? Bisa ya untuk menggunakan rumus atau persamaan cepat lambat bunyi. Yang V sama dengan S per T maupun yang V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah untuk video pertama ini materinya cukup sampai di sini. Semoga penjelasan dari Bu Santi dapat membantu kalian semua dalam belajar di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya kalian dapat belajar mandiri mengerjakan latihan soal yang ada di buku modul. Baik anak-anak, Ibu akhiri penjelasan video pertama mengenai bunyi. Dadah semuanya, Tuhan memberkati.